Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, terima kasih dan juga minta maaf ya, kemarin hari kerja nggak bisa, sehingga untuk pertemuan terakhir hari ini harus pakai hari Sabtu. Baik, di pertemuan hari ini lebih ke studium general atau pembahasan atau merangkai atau meringkas dan menghubungkan antar materi, utamanya dikemas untuk seputar UAS ya. Baik, saya mulai aja. Ya, secara umum image processing, yaitu pengolahan citra digital ini adalah bagaimana mendapatkan informasi ya dari gambar yang ditangkap oleh kamera. Ya. Karena gambar ini mempunyai atau banyak data ya yang bisa diterjemahkan dari gambar yang ditangkap oleh kamera. Nah, tergantung nanti tujuannya apa gitu ya, atau aplikasinya apa ya. Bisa aplikasi yang sangat atau cukup sederhana yang bisa diselesaikan dengan low level image processing ya. Umumnya aplikasi-aplikasi yang di situ itu, kalau aplikasi misal medis ya, ada expert yang memanfaatkan ya. Jadi tujuannya lebih bagaimana gambar yang diinginkan ya itu menjadi lebih jelas, lebih jernih, sehingga ada expert nanti yang memutuskan data apa saja di situ. Ya. Itu umumnya pakai low level. Tapi kalau sampai pada tataran mengganti ya fungsi manusia di situ, ya otomatis sampai tingkat akhir, maka perlu dibenamkan kecerdasan buatan. Ya. Karena memang tujuan akhirnya ya, atau katakanlah tujuan akhirnya itu adalah seperti kemampuan syaraf biologi yang ada di manusia ya. Jadi kamera itu adalah sebagai mata, kemudian algoritma dan prosesor yang ada itu sebagai otaknya. Ya. Meskipun tentu saja sampai saat ini belum bisa sampai 100% memenuhi atau menyamai katakanlah ya kemampuan manusia, tentu belum bisa. Tapi kalau kita lihat di perkembangan yang ada cukup banyak aplikasi yang mempermudah pekerjaan manusia itu berbasis dari citra atau dari gambar ya, utamanya setelah diketemukannya algoritma-algoritma yang berbasis deep learning ya, berbasis NN yang cukup kompleks ya, tetapi cukup handal untuk menerjemahkan informasi yang ada ditangkap yang oleh gambar. Ya, ini rencana perkuliahan ya, pengolahan citra ya, utamanya yang sisi materi di sini. Itu untuk sampai dengan UAS, nanti ada color space ya. Tentu saja yang akan diujikan itu adalah terkait dengan utamanya dua ya. Jadi pemahaman terkait konsep dan aplikasi. Contoh aplikasi, ya buat aplikasinya ya. Konsep itu ada, tapi yang cukup banyak itu adalah aplikasi. Kemudian pengolahan citra berbasis warna, ya. Deteksi bentuk sudah, mengukur keakuratan deteksi. Nah, ini keluar juga terutama terkait dengan langsung ya, seperti di perkuliahan itu ada sejumlah contoh objek yang harus dideteksi dan hasil dari deteksi aplikasi kita atau algoritma kita itu apa, kemudian kita ukur. Dan ini cukup penting ya, utamanya untuk
mengukur algoritma yang sudah Anda buat ya. Tentu saja ada beberapa teknik ya, ini sebagian teknik yang diberikan ya. Kemudian deteksi wajah kemarin lebih pada contoh gitu ya, daripada contoh algoritma yang sudah ada dan kita manfaatkan library-nya ya. Nanti kita lihat sebentar ya. Kemudian konsep deep learning, ada pengolahan citra, 2 pekan terakhir sudah kita bahas. Proyeknya dijadikan satu dengan praktikum ya, jadi ingat Anda masih ada satu pertemuan lagi yang kita ambil di sesinya praktikum ya, untuk Anda presentasi proyeknya. Ya nanti saya lihat ya apakah presentasinya itu live ya, langsung ya, atau cukup membuat video. Tapi kalau yang tahun lalu atau kakak kelas Anda itu online tetapi live, masing-masing di schedule untuk presentasi. Ya. Baik, jadi pengolahan citra atau image processing atau vision processing atau apalah namanya ya, sampai turunannya itu padanya ada, intinya adalah untuk mendapatkan efek yang sama yang diberikan oleh biological system yang ada pada manusia ya. Cuman memang pada implementasinya ya, goal yang tertinggi itu sampai seperti ini ya keinginannya. Tapi ada 2 macam pendekatan ya. Ada beberapa aplikasi yang cukup dengan low level image processing ya. Jadi tidak perlu pengolahan algoritma yang sampai NN yang level tinggi, tak perlu. Nah, masih cukup banyak ya aplikasi yang cukup gitu ya, hanya dengan gambarnya ditajamkan ya, dicerahkan ya, kemudian nanti ada expert yang memutuskan ya. Karena di aplikasi-aplikasi tersebut itu tidak bisa sepenuhnya dibuat otomatis gitu ya. Tetap utamanya kalau kesehatan ya, medis ya. Aplikasi-aplikasi biomedik ya, itu jarang sekali ya ada yang sampai otomatis. Pasti tetap nanti ada expert atau dokter spesialis yang atau tenaga medis yang expert di bidang itu yang memberikan keputusan akhir ya. Ada mungkin cukup menyajikan atau mencerahkan gambarnya atau memberikan data-data tambahan, tetapi tetap keputusan utama itu ada di orang, di manusia atau dokter di sini. Tetapi untuk aplikasi-aplikasi yang lain, yaitu misal yang ada di robot, ya, di otomotif, ya, itu umumnya sudah bisa diserahkan ke algoritma, gitu ya, karena resikonya tidak sebesar kalau di analisa medis. Oke, aplikasinya ini seputar ini. Ini saya rasa Anda sudah bisa lihat ya. Baik, kita lihat sekilas semua materi tadi yang bahan UAS ya. Yang bahan UAS ya. Yang pertama color space. Secara umum ini color space itu ya, ini bahan atau elemen dasar warna ya, yang digunakan atau teknik atau metode bagaimana ada sejumlah elemen dasar warna yang digunakan untuk membentuk warna-warna lainnya. Ya. Secara prinsip umumnya minimal ada 3 elemen dasar. Ya. Yang kita kenal paling banyak itu adalah RGB, katakan red, green, blue. Ya. Kemudian ada warna-warna yang kalau RGB ya, additive color ini utamanya warna-warna yang digunakan di display elektronik ya, di LCD ya, ya display elektronik LCD dan sebagainya. Ada yang sebetulnya bukan pembahasan utama di sini, yaitu yang pendekatannya subtractive color ya, itu
dia lebih ke pigmen, jadi untuk percetakan, ya, jadi untuk mencetak dalam media-media entah itu di kertas, di kain atau apa, ya, tapi yang kita pakai umumnya yang area ini. Nah, ada sejumlah color space ya, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya. Apa yang diujikan di bagian ini itu adalah ada sejumlah kelebihan dan kekurangan di warna-warna tertentu ya. Itu bagaimana Anda bisa memanfaatkannya gitu ya. Apa yang bisa kita manfaatkan dari kelebihan yang entah itu di RGB, HSV ya, atau yang lainnya. Ya, itu kelebihan apa yang bisa dimanfaatkan di situ. Plus juga ada hal yang terkait dengan aplikasi ya di sini. Ini contoh yang aplikasi-aplikasi yang ada, yang dicontohkan ya. Nah, nanti Anda diminta misal untuk membuat aplikasi yang menurut Anda memungkinkan ya. Ini kan memanfaatkan warna yang ada pakai histogram ya. Tapi color space-nya diambil HSV yang area hanya saja hue-nya saja. Karena hue ini yang adalah unsur yang terkait dengan warna ya. Jadi warna itu ada di hanya. Ini yang diambil nilainya ya. Kemudian juga kalau Anda ingat di penjelasan beberapa waktu lalu ya di sini adalah harus diambil dulu background-nya gitu ya. Cara ini cara yang mempermudah tapi termasuk kelemahan ya. Di sini cara diambil rata-rata background-nya ya, yaitu dengan diambil nilai minimal dari setiap H, itu nanti ketemu background-nya, kemudian digunakan sebagai pengurang, dan setelah itu direkam ya, ditaruh di sini. Nah, tinggal nanti kalau untuk matching ya tinggal dikasih algoritma untuk mencari matching. Tapi mungkin yang lebih terkait dengan penggunaan warna di sini itu adalah bisa kita juga bahas ya waktu itu sudah kita bahas pada waktu itu. Kekurangan dari teknik ini karena sangat sederhana adalah yang paling menonjol ya, kekurangannya itu ada beberapa. Yang paling menonjol adalah dia menggunakan background yang tetap ya, jadi background yang tetap ya. Sementara tidak semua aplikasi mensyaratkan ini. Ada banyak kondisi yang sebetulnya lebih background-nya itu dinamis ya, tidak bisa kalau di sini umumnya ya untuk tes lab saja ya. Sementara kan kita nggak bisa memakai ini untuk tes lab. Umumnya harusnya kan alat yang memilah matang atau tidak matang ya. Maaf ini bukan apel, ini tomat ya kemarin ya. Matang atau tidak matang itu kan kalau ditaruh di entah itu bisa dibawa ke pasar ya. Kalau di pabrik itu kan berarti sifatnya itu model conveyor gitu ya. Jadi conveyor jalan, kemudian nanti disortir ya, ada kontrolnya juga ya. Jadi kalau yang matang diarahkan kemana, ya yang tidak matang di-reject caranya bagaimana ya. Tentu saja background-nya tidak seperti ini. Ya, karena memang ini masih sangat sederhana, kemudian juga contoh penggunaan nominal uang kertas ya juga berbasis warna ya. Jadi ini masih cara-cara yang sederhana ya. Kemudian topiknya kita juga beranjak ke deteksi bentuk ya. Deteksi bentuk geometri ya, artinya kalau kita menemui ada kondisi-kondisi di mana hanya dengan mengenali bentuk spesifik dari objek tersebut ya, maka kita bisa mengidentifikasi ya itu objek yang kita inginkan, atau maaf bukan mendeteksi itu objek yang kita inginkan ya. Seperti yang tugas project ya, itu kita gunakan untuk mendeteksi objek yang kita inginkan. Misal
entah itu botol, ya, kemudian bentuk telur, ya, atau bentuk-bentuk objek yang lain yang bentuknya geometris, ya, itu kita tidak perlu pakai algoritma berhasil deep learning semacam CNN, ya, karena dengan cukup deteksi bentuk geometrisnya, ya, kita bisa mendeteksi objek yang kita inginkan dengan waktu yang relatif jauh lebih cepat, ya, daripada menggunakan algoritma yang lebih kompleks, gitu ya. Kalau akurasinya sama, ya, maka ya tidak perlu kita pakai yang CNN tersebut. Umumnya, ya, di bentuk-bentuk geometris ini dipakai di ruangan yang terkondisi, ya, atau objek yang akan dideteksi itu ada di ruangan yang terkondisi. Entah itu pencahayaan, ya, kemudian jarak kamera terhadap objek itu umumnya statis, ya, tetap tidak fix, ya, fix. Ya, posisi kameranya statis, juga tidak gerak-gerak, yang bergerak yang dijalankan objeknya, ya. Sehingga karena dengan banyak hal yang terkondisi, ya, di industri kan seperti itu. Kalau di machine vision yang ada di industri umumnya seperti itu, ya. Jadi terkondisi, ya. Misal untuk quality control, gitu ya, mengecek packingnya sudah benar atau tidak, ya, ada kecacatan atau tidak, ya. Nah, itu kan di situ bisa disetting, gitu ya, pencahayaan, jarak, ya, sudut dari kamera, ya, titik kamera ditaruh di mana, ya, itu kan bisa diatur. Ya, ini kita manfaatkan, ya, fasilitas-fasilitas itu dimanfaatkan, ya, kemudian fokus pakai algoritma yang relatif cepat, ya. Kenapa kecepatan ini perlu? Ya, karena memang ketika dipakai di industri, ya, itu semakin cepat algoritma berarti semakin cepat barang yang bisa diinspeksi, ya, barang yang bisa dicek, ya, barang yang bisa objek yang bisa dideteksi. Karena kan ukurannya di industri adalah katakanlah setiap jam, ya, itu berapa objek yang bisa diinspeksi, ya, atau dideteksi, dicek kualitasnya. Jadi bukan tidak hanya keakuratannya, ya, tetapi kecepatan itu juga menjadi variabel penting. Karena hitung-hitungannya sudah hitung-hitungan ekonomis, ya, hitung-hitungan ekonomis, ya. Kalau lebih lambat dari manusia, ya, kenapa ngeceknya nggak pakai manusia saja, gitu ya. Kan dia harus invest alat, katakanlah, ya, alat dan sebagainya. Kalau dicek oleh manusia lebih cepat dan lebih akurat atau sama akuratnya, ya, manusia lebih cepat, tentu tidak perlu, gitu ya, menginvest ke mesin, ya. Dia harus di samping ketepatan juga adalah kecepatan tadi. Ketepatan itu bisa disiasati, ya, kalau deteksi bentuk ini disiasati atau dengan memanfaatkan, mengkondisikan kondisi di sekitar objek, ya, jarak, pencahayaan, kemudian lokasi atau posisi kamera, ya, sehingga objeknya tampak jelas, ya, itu kan pengaruh ke akurasi, ya. Nah, ini dimanfaatkan. Jadi tidak perlu pakai algoritma yang terlalu kompleks, ya, atau sangat kompleks sehingga menurunkan frame per second atau kecepatan prosesnya dalam satu frame. Nah, kadang deteksi bentuk aja sudah bisa menyelesaikan, ya. Baik, kemudian menghitung keakuratan, ya, ini termasuk bagian yang sangat penting, ya. Tetapi di sini nanti yang keluar itu bukan apa itu true positif atau apa itu false negatif, tidak, tetapi langsung, ya. Nanti saya kasih misal ada sejumlah objek, ya, gambar, kemudian ada informasi yang dicari apa, data yang ketemu apa, yang tidak ketemu apa, baru langsung Anda tentukan, ya, true positifnya berapa, ya, false positifnya berapa. Setelah itu Anda hitung, ya. Anda hitung precision recall-nya, ya, precision recall-nya Anda hitung. Sudah di bagian ini poinnya lumayan besar, ya, skornya dibandingkan yang lain-lain. Jadi langsung ada contoh case, kemudian Anda hitung
tingkat keakuratannya. Ya, semua itu Anda perkirakan, jadi semua Anda pelajari ya, recall, precision, F1 score ya. Tapi basicnya kan recall sama precision. Recall, precision sudah dapat, ini bisa didapat ya. Bedanya kalau recall, precision ini kan memang harus digandeng ya. Kalau F1 score ini satu tapi sudah bisa sedikit banyak memotret tingkat keakuratannya. Misal kalau precisionnya, kalau timpang ya, precision sama recall-nya timpang, maka F1 score-nya kan juga rendah. Hasilnya tidak 100%, misal precisionnya 100% ya, recall-nya 70% ya, F1 score-nya kan juga turun. Ya, tiga-tiganya ini dipakai juga ya. Ya, kadang ada yang langsung, hanya ada recall precision, ya, ada yang memakai recall precision F1, itu juga dicantumkan, ada yang pakai cara seperti itu. Jadi ini Anda tentukan, ya ada case, gambar, cari true positif, false positif, true negatif, semuanya Anda cari, baru Anda hitung rumusannya ya. Kemudian ada face detection, ya ini termasuk dari materi, kemarin sudah bahas ya. Yang terkait ini tentu bukan pemahamannya, tapi lebih ke aplikasi ya. Jadi misal aplikasi apa yang ada di benak Anda bisa dimanfaatkan. Jadi kemudian yang terakhir ya, terkait dengan transfer learning via deep learning. Ya. So, di sini kita sudah bahas konsep dari deep learning, utamanya di algoritma yang sangat populer yang berbasis CNN, ya, convolutional neural network, ya, itu harus bisa Anda mampu menjelaskan gitu ya dengan bahasa Anda. Maksudnya transfer learning itu apa gitu ya. Sudah saya sampaikan juga transfer learning itu apa di sini, yang mana intinya adalah bagaimana kemampuan yang sudah ada di model yang dibuat oleh orang lain kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan untuk aplikasi kita gitu ya. Dan umumnya aplikasi tentu saja harusnya agar ada nilai kebaruan ya, aplikasi kita itu ada perbedaan ya, ada perbedaan ya. Perbedaannya tentu tidak terlalu tajam ya, sehingga kita bisa manfaatkan. Nah, ini kan yang dipakai di pengendalian ya. Aplikasi yang kemampuan lah ya, atau knowledge yang sudah ada di suatu model untuk suatu aplikasi tertentu kita manfaatkan untuk yang lainnya. Ada banyak versi ya, tapi ada di slide saya itu kan ada sejumlah pendapat gitu ya terkait menerjemahkan transfer learning. Nah, itu yang paling mudah Anda pahami yang mana, kemudian Anda jelaskan dengan bahasa Anda. Jadi transfer learning ada dua macam ya secara umum. Yang pertama itu yang menggunakan pendekatan yang tengah-tengah ini, fitur ekstraksi, jadi dipotong bagian fitur ekstraksinya atau hanya diambil bagian konvolusi layernya, semua paket konvolusi diambil satu set ini, dipotong sehingga kita dapat fiturnya. Nah, fitur yang didapat ini digabungkan atau ditambahkan dengan classifier yang kita inginkan ya, yang menurut kita handal gitu ya untuk aplikasi yang kita pakai. Atau yang fine tuning ya, semacam ini, yaitu di mana kita mengambil ya, dari ini kan aslinya itu ini, kemudian kita ambil yang bagian di tuning ya, ada bagian yang di freeze, dipertahankan width-nya atau bobotnya ya dari setiap layer yang ada. Kemudian ada yang di-update ya, atau di-training ulang dengan target data yang baru, target data aplikasi kita ya. Kalau yang kita ibaratkan kemarin, misal kita sudah ada model VGG 16, itu mampu mendeteksi ratusan atau 1000 lebih
objek, ya, macam objek. Ya. Kemudian kita manfaatkan untuk mendeteksi, katakanlah hanya ada 3 objek, ya, tapi 3 objek itu belum masuk yang 1000 itu. Mungkin karena khas di Indonesia, ya, misal batik, kendaraan, atau apa, makanan, atau apa gitu ya, yang khas Indonesia, ya. Ya mungkin alat-alat kuno, ya, keris atau apa itu ya, yang khas Indonesia, ya, kita rubah, ya, kelasnya itu hanya 3, ya, kemudian datanya ganti-ganti, kemudian kita training ulang. Yang bagian kuning ini itu kita freeze, ya, artinya tidak dirubah bobotnya, jadi langsung operasi perkalian matematik, selesai. Yang di sini, nah itu nanti menyesuaikan, gitu ya, sampai cocok dengan dikelompokkan di ketiga kategori itu. Terus diupdate di setiap epoch, 1 epoch, 2 epoch, terus sampai didapat keakuratan. Kalau misal belum didapat akurasi yang diinginkan, ya maka yang di freeze yaitu dikurangi. Jadi yang misal ada bagian ini yang diupdate bobotnya, yang bagian atas itu yang di freeze. Terus kalau sampai yang paling ekstrim semuanya di update atau di unfreeze. Kalau original layernya arsitekturnya dipakai, tapi bobotnya tidak diambil, bobotnya tidak dipertahankan, artinya diupdate sesuai dengan target. Itu dituning, ya, seperti kita ibaratkan itu seperti kita nyari channel radio, ya, dicari sampai pas benar-benar suaranya jernih, ya, itu kalau radio, ya. Kalau ini dicari sampai target keakuratan yang diinginkan, ya, itu ditambahkan mana daerah yang dipertahankan layernya, mana yang di-update, ya. Terus pertanyaan, kenapa tidak semuanya aja langsung diupdate gitu ya? Diupdate semuanya aja gitu ya, semua diupdate. Jadi mulai layer atas sampai akhir. Di perkuliahan kan sudah dijelaskan, ya, ada pembagian 4 region, ya. Dimana kalau semuanya diupdate, itu yang diperlukan adalah yang utama itu adalah kita harus punya data set yang dalam jumlah besar. Besar dalam artian sudah mengcover semua kemungkinan yang ada, ya, dari target gambar yang ingin kita deteksi. Jadi semua macam gitu ya. Jadi tentu saja itu tidak mudah gitu ya. Belum lagi nanti proses trainingnya juga jauh lebih lama, ya. Makanya tuningnya itu ya dari yang paling mudah gitu, dengan dataset kecil, cara pemotongan semacam ini yaitu umumnya sudah berhasil, gitu ya. Baik, saya rasa itu, ya, bahan untuk UAS-nya. Kemudian jangan lupa ini penilaiannya, ya, kuis dan tugas ini saya jadikan satu dari kalau kuis ini yang kemarin itu kan ada saya nilai, ya, yang menjawab atau keaktifan itu poinnya nanti ditambahkan di nilai UTS dan UAS, ya. Tergantung nanti mana yang perlu dikatrol, ya. Kalau UTS-nya yang kurang, ya dimasukkan di UTS, kalau UAS-nya yang kurang masuk ke UAS. Karena UTS sama UAS skornya poinnya sama. Tugas ini kalau ada tugas, ya, kalau tugasnya nggak ada, ya berarti masuk dijadikan satu dengan kuis. Kemudian proyeknya ini juga poinnya sangat besar, ya. Jadi meskipun digabung dengan praktikum, ya ini termasuk saya ambil penilaian juga di sini. Karena di proyek, di praktikum dan juga ini itu menyatu, ya, kalau di proyek. Poinnya 25%. Nanti itu kita lakukan setelah UAS. Ya, baik, dari saya itu aja, ya. Saya belum ngecek lagi Anda UAS-nya hari apa, ya. Kemungkinan awal-awal sepertinya. Selasa, Pak. Selasa, ya, Selasa 14 Desember.
Baik. Ya, jangan lupa nanti jawaban itu wajib ditulis tangan ya. Halo. Kalau diketik udah langsung gugur ya, udah langsung ulang. Nggak boleh diketik, tulis tangan. Ya, semuanya ditulis tangan ya. Scan, uploadnya ke 2 tempat, Classroom dan Etol ya. Misal sudah berhasil Etol, Classroom ya. Saya sarankan Classroom dulu karena Classroom lebih minim hambatan ya. Jadi diupload ke Classroom, setelah ke Classroom baru Anda upload ke Etol. Ya. Nanti yang saya ambil, yang ketentuannya itu saya lihat yang terupload dulu ya, jamnya yang misal Classroom sama Etol. Classroom sudah masuk jam 5, ya kan, masuk jam 5 ya, jam 5 sore katakanlah ya. Kemudian Etolnya baru bisa upload jam 6 ya. Saya ambil yang jam 5 sore. Ya. Karena kecepatan upload ya itu termasuk bagian poin ya, bagian poin. Kalau lewat jadwal ya itu mengurangi nilai maksimalnya. Jadi misal batasnya jam 5 Anda ngumpulkan setengah 6 ya itu kena diskon nilainya. Jadi misal kalau Anda ngumpul di Classroom jam 5, kemudian di Etol baru bisa berhasil setengah 6 ya saya anggap yang jam 5. Jadi diutamakan kalau bisa Classroom dulu, upload baru Etol. Tapi kalau misal Classroom kesulitan, ternyata Etolnya lebih cepat ya berarti saya ambil yang Etolnya. Ya. Baik, saya rasa itu dari saya. Ada yang Anda tanyakan? Untuk demo projectnya nanti koordinatornya silakan kontak saya untuk koordinasi. Nanti setelah hari terakhir UAS ya. Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lebih lanjut, saya cukupkan. Sampai ketemu nanti Pak, di mau bertanya. UAS ya. Ferry, Untuk silakan. absennya bagaimana ya, Pak? Oh iya, absen ya. Saya buka. Bentar. Ya, sebentar. Saya lupa namanya. Terima kasih diingatkan. Tadi sudah lengkap kayaknya datang udah 20. Nama Pengayang Citra. Ya, sudah saya buka presensinya, silakan absen. Sudah saya tutup ya, silakan diakses di Etolnya untuk absensi. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi nanti di UAS. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.